Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Farah Azahra Rahian dengan NPM 1913034043 dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi di sini terkait tugas mata kuliah dari perancangan WebGIS, saya akan menjelaskan dan menampilkan kepada teman-teman semua tentang cara memanage atau mengelola website menggunakan WordPress. Karena pada video sebelumnya itu sudah dijelaskan cara menginstal WordPress menggunakan SAM. Lalu langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka aplikasi. Aplikasi yang kita buka yaitu aplikasi SAM Control Panel yang sudah kita install pada video sebelumnya. Nah, jika aplikasinya sudah muncul, maka untuk bagian modul Apache dan MySQL, ini bisa kita klik Start, keduanya, lalu kita tunggu sampai hijau. Nah, jika sudah hijau, maka kita lanjut menuju ke aplikasi browser. Di sini aplikasi browsernya bebas, tapi untuk saya menggunakan Google Chrome. Teman-teman semua bisa menggunakan Google Chrome juga atau bisa menggunakan Mozilla, itu bebas ya. Nah, setelah kita buka Google Chrome-nya, itu kita salin link hasil dari website kita kemarin. Linknya yaitu http //, terus garis miring localhost /WordPress /WP admin. Lalu bisa kita klik enter. Kita tunggu. Nah, kalau misalkan sudah, itu nanti akan membawa kita ke beranda terkait dashboard perancangan WebGIS yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Di sini terdapat beberapa menu yang bisa kita gunakan sebaik mungkin. Ada menu post, media, laman, komentar, dan lain sebagainya hingga ke pengaturan. Kemudian sebelum itu kita bisa melihat nih postan kita udah ada atau belum gitu kan. Caranya bisa pilih menu post, terus pilih semua post. Nah, jadi ini nanti akan muncul history terkait post yang akan kita post di website gitu. Karena ini belum ada, jadi kita bisa memilih tema terlebih dahulu, tema untuk website kita. Caranya itu bisa pilih menu tampilan, kemudian pilih tema. Nah, kalau sudah muncul, itu tema yang muncul pertama kali adalah tema yang sudah kita install. Di sini saya sudah menginstal 6 tema, tapi kalau misalkan kurang sreg sama tema yang sudah diinstal, itu bisa mencari tema baru dengan cara pilih menu tambah baru di bagian atas. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian sudah muncul, dan temanya ini bisa dipilih berdasarkan kepopulerannya, terbaru, atau favoritnya. Dan di sini teman-teman juga bisa mencari tema sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang teman-teman inginkan untuk websitenya begitu. Nah, ini masih banyak ya di bagian bawah-bawah sini tema yang bisa kita pilih. Kemudian sebelum kita menginstal tema yang dirasa sesuai, itu kita bisa melihat pratinjau atau preview dari tema tersebut. Contohnya bagian tema feel fun ya, misalkan sebelum kita install itu bisa kita klik pratinjau terlebih dahulu untuk melihat apakah tema dari website ini sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita, seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat deskripsi dari tema yang kita preview atau pratinjau. Kalau misalkan dirasa sudah sesuai dan sesuai dengan yang kita inginkan, itu bisa langsung kita klik. Kemudian jika teman-teman semua sudah menginstal dan memilih tema yang diinginkan atau yang sesuai dengan kebutuhan, itu bisa langsung diaktifkan dengan klik ini ya, aktifkan. Di sini saya sudah mengaktifkan tema Astra. Kemudian kita menuju ke post, terus semua post. Lalu di sini belum tersedia satupun post yang diupdate atau diterbitkan di website kita. Kita pilih tambah baru. Lalu kita pilih yang starter templates. Nah, di menu starter templates ini akan tersedia page atau halaman-halaman terkait home, terus about, kontak, segala macam yang bisa kita gunakan ataupun kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini untuk menu home-nya saya akan memilih yang desain outdoor adventure seperti ini. Terus ini ada untuk halaman home, about, segala macam. Tapi saya akan memilih yang bagian home terlebih dahulu. Lalu kita pilih import home template. Nah, ini lagi proses importing, kita tunggu saja. Nah, jika sudah diimport, itu bisa langsung kita edit gitu kan. Untuk gambar background-nya ini akan saya gantikan. Lalu kita pilih yang unggah. Di sini saya sudah mendownload gambar peta dunia.
yang bisa digunakan untuk background website ini. Kita pilih open. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian kemudian bagian blognya ini karena dia buram, itu bisa ini kita matikan. Ini juga. Nah, jadi terlihat lebih jelas gitu kan, gambarnya dia lebih bagus. Oke, seperti ini udah selesai. Terus ini bisa kita ubah kalimatnya, misalkan menjadi selamat datang. Jadi ini bisa kita desain dan kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini akan kita ubah selamat datang di website. Ini kita ganti jadi perancangan WebGIS. Oke, seperti ini bisa kita simpan konsep. Lalu bagian ini juga bisa kita edit tulisannya. Di sini saya akan mengeditnya menjadi pengertian dari WebGIS itu sendiri. Nah, ini pengertian WebGIS menurut Prahasta. Kita copy, lalu kita paste ke bagian sini ya. Kita hapus, terus kita paste. Ini kita rapihkan. Adam Sandler-nya kita ganti menjadi Prahasta tahun 2027. Tahun 2007. Prahasta 2007. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Kemudian kalau misalkan terlalu banyak sampul yang tidak diinginkan, itu bisa dihapus. Ini bisa kita klik, terus kita klik titik 3 di sini. Kita pilih bagian hapus. Ya, Nek. Ini juga bisa kita, tidak salah. Ini bisa kita hapus. Pokoknya yang dirasa tidak penting atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan itu bisa diklik, terus klik titik 3, terus kita pilih hapus. Oke, terus yang bagian upcoming event-nya ini akan saya ganti menjadi tulisan Provinsi Lampung. Kemudian untuk gambarnya juga akan saya ganti. Untuk bagian yang sebelah kiri ini akan saya ganti menjadi logo lambang Provinsi Lampung. Kemudian yang sebelah kanan ini akan saya ganti menjadi gambar sigar Provinsi Lampung. Lalu untuk ukurannya ini sedikit berbeda, itu bisa kita ubah ukurannya, kita crop. Kok hilang? Batal. Hilang ya. Kemudian selanjutnya di sini saya sudah memilih poster baru, membuat poster baru tentang about. Ini saya beri judul about. Kemudian ini akan saya ganti menjadi Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Terus ini bisa ditambahkan media. Mungkin kita tambahkan media ini. Pilih. Ini mungkin bisa kita tebalkan.
Yang ini juga nanti akan berisi penjelasan terkait Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang terletak di sebelah selatan Pulau Sumatera. Nanti ini bisa kita tambah lagi deskripsi lainnya. Terus selanjutnya ini mungkin penjelasan terkait sejarah ya. Sejarah Provinsi Lampung. Nanti ini bisa kita ganti. Nanti bisa kita tambahkan foto. Lalu ini bisa peta, kita ganti menjadi peta Provinsi Lampung. Jadi bagian halaman about ini bisa diedit sesuai dengan keinginan masing-masing, keinginan dan kebutuhannya. Berikut ini adalah hasil editing pengelolaan halaman about yang sudah saya edit di Provinsi Lampung. Nah, ini kita bisa ubah, bisa kita ganti menjadi informasi terkait kondisi fisik atau sosial dari Provinsi Lampung. Kita searching terlebih dahulu, kita pakai yang dari Wikipedia saja. Ini bagian topografinya. Nah, ini yang seperti ini bisa kita hapus. Bisa ya, kita hapus aja. Lalu kita bisa tambahkan yang aspek sosialnya. Cukup sebagian saja ya, nggak perlu semuanya. Biar lebih cepat. Oke, kalau udah bisa kita pilih simpan konsep, kemudian balik ke halaman sebelumnya. Lalu kita tambahkan, udah sih udah jadi. Kita coba kunjungi situs untuk melihat hasil jadinya. Ini kita terbitkan terlebih dahulu. Ini kita pilih home ya, kita kasih namanya home. Jadi ini bagian halaman home-nya. Kemudian kita pilih kembali lagi. Untuk bagian about-nya juga kita terbitkan. Ya, jadi berikut ini adalah bagian about-nya. Seperti yang saya lakukan, di sini saya merubah temanya menjadi, sebentar. Temanya saya rubah menjadi seperti ini. Kita pilih sesuaikan terlebih dahulu. Nah, ini jika misalkan tema websitenya kurang sesuai setelah sudah jadi, itu bisa kita pilih tema yang aktif, terus kita ubah. Lalu ini kita bisa melihat pratinjau dari masing-masing tema yang ada. Misalkan yang bagian ini kita bisa lihat pratinjaunya.
Jadi plat pinjamnya akan terlihat seperti ini. Lalu kita bisa lihat tema yang lain. Nah, ini plat tinjau untuk yang temanya customizer gitu kan. Terus ini juga bisa diedit, ditambahkan menu-menunya. Misalkan buat menu baru, nama menunya home. Menu utamanya tampil sebagai mobile menu gitu ya. Oke, pilih berikut. Jadi nanti akan muncul menu baru. Kita tambahkan item. Jadi home-nya ini akan menuju ke halaman home yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, seperti ini. Lalu kita tambah lagi itemnya ke bagian nama menunya about. Kita kasih nama Provinsi Lampung saja. Lalu itemnya kita tambahkan yang about. Oke. Jadi nanti di bagian mobile menunya terdapat dua, ada home, ada about. Jadi nanti tampilan saat kita klik about adalah seperti ini. Oke, bisa kita keluarkan lagi. Ini kita pilih terbitkan untuk mengupdate hasil yang sudah kita edit ya. Kita pilih X. Terus kita refresh untuk melihat hasilnya. Ini kenapa tidak muncul? Ini bisa kita hilangkan. Oke. Jadi seperti ini tampilan websitenya, perancangan WebGIS. Di bagian about-nya, ini bisa kita hilangkan. Seperti ini. Ini mungkin akan kita edit kembali ya. Tapi tulisannya ini kita beri warna latar belakang biar bisa terbaca. Yang ini juga kita beri warna latar belakang. Oke. Kita pilih perbarui. Coba kita lihat tampilan postnya. Seperti ini ya. Kita sunting lagi karena bagian judul-judulnya masih kurang terlihat gitu. Sepertinya sudah, kita perbarui saja. Oke, jadi sudah selesai. Kita coba kunjungi situs. Tampilannya seperti ini. Lalu saat kita pilih home, akan seperti ini. Saat pilih about, juga seperti ini. Sekian tutorial yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan, dan jauh dari kata sempurna. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.